Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Bagian prosedur konsolidasi. Yang pertama, berdasarkan PSAK 65. Investor mengendalikan investor ketika investor memiliki hak atas imbal hasil variabel dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut. Yang kedua, ada parents atau entitas induk. Investor yang melakukan investasi sehingga memiliki hak pengendalian atas entitas lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu subsidiari atau entitas anak, entitas yang dikendalikan oleh investor. Selanjutnya yang keempat yaitu prosedur laporan keuangan konsolidasi PSAK 65 adalah yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua yaitu mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga yaitu mengeliminasikan secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Yang keempat yaitu jika entitas dalam kelompok usaha yang akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi, maka ketika penyusunan laporan keuangan konsolidasi perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragaman. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan, sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Jurnal eliminasi dibutuhkan karena proses konsolidasi tidak dapat serta-merta hanya menjumlahkan seluruh saldo yang dimiliki masing-masing entitas terpisah. Selanjutnya ada akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Berikutnya ada konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi akan dilakukan untuk mengonsolidasikan laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dalam satu kelompok usaha. Laporan keuangan konsolidasi juga dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kemudian laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Berikutnya ada laporan laba rugi konsolidasian. Dalam laporan ini hanya pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. 3. Perhitungan laba rugi neto konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas anak dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Kemudian ada laporan perubahan saldo laba konsolidasian. Saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Berikutnya ada kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasian setelah terjadinya akuisisi setidaknya memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan saldo laba, dan yang ketiga ada bagian laporan posisi keuangan. Selanjutnya akuisisi dengan kepemilikan sebagian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kepentingan non-pengendalian. PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingannya non-pengendalian pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.
Yang kedua, sesaat setelah akuisisi. Yang ketiga, setelah periode akuisisi. Prosedur yang dilakukan untuk menyusunan laporan keuangan konsolidasi pada tahun setelah akuisisi tahun kedua adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Selanjutnya, isu lain seputar konsolidasi. Yang pertama, konsolidasi metode biaya. Pemilihan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidaklah menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan yang berbeda. Yang kedua, penyajian dan pengungkapan. Dalam PSAK 67, jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan non-pengendalian yang dianggap material. Itulah presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.